Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Jabar Nur Hakim dengan NPM 2335070049 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai legitimasi dan demokrasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu legitimasi. Legitimasi merupakan sah menurut hukum. Legitimasi memberikan keabsahan pada sebuah perintah atau komando sebagai sebuah karakter yang otoritatif. Otoritas merupakan kekuasaan yang sah yang diberikan kepada suatu lembaga. Baik, kita masuk ke perbedaan legitimasi dengan kekuasaan. Legitimasi atau kewenangan adalah kemampuan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang-orang, tetapi tidak memiliki kebebasan. Namun kekuasaan adalah kebebasan dalam mempengaruhi orang-orang. Baik, selanjutnya kita masuk ke sumber legitimasi menurut Max Weber. Yang pertama adalah otoritas tradisional. Otoritas tradisional merupakan otoritas yang dimiliki seorang pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin dari para pengikutnya. Mungkin secara singkatnya merupakan kewenangan yang bersumber dari tradisi. Yang kedua ada otoritas karismatik. Otoritas karismatik merupakan kemampuan seseorang dalam meningkatkan imajinasi agar seseorang tunduk atau patuh kepada dirinya. Ketiga ada otoritas legal rasional. Otoritas legal rasional merupakan otoritas yang didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat pengaturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara rasional. Baik, selanjutnya kita masuk ke jaminan legitimasi. Yang pertama, dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau konvensi. Konvensi merupakan kesepakatan bersama yang bersifat informal. Yang kedua, ada pelaksanaan aturan-aturan harus dibenarkan berdasarkan keyakinan bersama yang memerintah atau yang diperintah. Yang ketiga, legitimasi harus mendapatkan bukti dengan adanya ekspresi persetujuan dari pihak yang diperintah. Baik, kita masuk ke legitimasi demokrasi. Demokrasi dianggap mendukung legitimasi dengan melalui yang pertama ada melalui persetujuan, yang kedua kompromi bersama dengan melalui kedamaian relatif, yang ketiga dengan adanya umpan balik dari sistem yang ada atau teori sistem politik. Teori sistem politik dibagi menjadi beberapa, ada input, ada konvensi, ada output. Input merupakan dukungan atau tuntutan. Konvensi merupakan proses politik legislatif, dan output merupakan perda atau aturan undang-undang yang merupakan sebuah produk dari tuntutan tersebut. Proses dari teori sistem politik ini akan terus berjalan sampai semua pihak puas. Jika belum puas, terus-menerus akan terjadi krisis legitimasi dan akan terjadi reformasi dan revolusi. Legitimasi non-demokrasi. Praktek legitimasi dalam rezim non-demokrasi. Yang pertama ada pemilu manipulatif. Pemilu Orde Baru yang manipulatif dengan memenangkan Soeharto dan Golkar. Yang kedua ada dalam hal aspek memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan untuk warganya. Dan yang ketiga menerapkan manipulasi ideologi. Contoh dari manipulasi ideologi merupakan yang pertama ada ideological state apparatusis atau kontrol konsensus. Di dalamnya ada agama, sekolah, keluarga, politik, dan budaya. Yang kedua ada repressive state apparatusis atau kontrol paksaan seperti polisi dan tentara. Selanjutnya kita masuk ke krisis legitimasi.
Krisis legitimasi terjadi karena sistem demokrasi kapitalis tidak dapat secara permanen memuaskan kepentingan seperti tuntutan masyarakat untuk sejahtera. Di satu sisi lain juga tuntutan dari ekonomi pasar yang berbasis pada pencarian keuntungan pribadi di sisi lain. Seperti yang sudah saya sampaikan di teori sistem politik, jika masih terus-menerus tidak mendapat kepuasan, maka akan terjadi revolusi dan reformasi. Jadi akibat dari krisis legitimasi juga merupakan akan terjadi reformasi dan revolusi. Apa itu reformasi? Reformasi merupakan sebuah gejala di masyarakat yang melibatkan aksi massa di luar hukum yang menghasilkan perubahan fundamental yang tidak hanya terbatas pada perubahan kegiatan atau rotasi kepemimpinan non-elit saja. Yang kedua ada reformasi, perubahan yang dilakukan dari sebuah sistem biasanya melalui tindakan-tindakan damai yang bertahap. Reformasi mengimplikasikan perubahan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan untuk mendengarkan materi yang saya jelaskan mengenai legitimasi dan demokrasi. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik, dan juga saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan materi mengenai legitimasi dan demokrasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.